Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai sosiologi komunikasi, khususnya pembahasan mengenai ruang lingkupnya. Sosiologi komunikasi yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi yang ditinjau dari segi sosiologis atau kemasyarakatan. Menurut Suryono Sukanto, sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi mempelajari interaksi sosial. Interaksi sosial merujuk pada suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok, juga memiliki kaitan dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik. Ruang lingkup sosiologi komunikasi berbeda dengan objek sosiologi pada umumnya. Lingkupnya berupa individu, kelompok, masyarakat, dunia, dan segala interaksinya. Hal itu karena objek sosiologi komunikasi ini dipisahkan dan diklarifikasikan sebagai sesuatu yang menyampaikan dan menerima suatu informasi yang tersampaikan. Sehingga segala interaksinya inilah yang membedakan antara objek sosiologi komunikasi dengan objek sosiologi pada umumnya. Berikut ini ruang lingkup sosiologi komunikasi. Yang pertama, telematika dan realitas. Segala interaksi itu dapat berupa telematika dan realitasnya yang menyangkut pada persoalan teknologi media, komunikasi, hingga persoalan konvergensi yang ditimbulkan. Perkembangan objek ini sangat berpengaruh pada perkembangan media massa yang memberikan efek pada masyarakat. Yang kedua, efek media. Efek media massa ini merupakan perangkat kehidupan masyarakat yang turut mengubah pola hidup masyarakat. Pada awalnya bersifat agraris, lalu kemudian berubah menjadi kota. Pertumbuhan urbanisme pada masyarakat inilah yang merupakan salah satu dampak dari aktivitas masyarakat terhadap media massa yang bersifat modern dan disebut sebagai komunikasi massa. Yang ketiga, norma sosial baru. Di dalam efek media massa ini, masyarakat akan mengalami pola hidup yang mulai bergeser karena dampak dari teknologi dan semakin majunya teknologi, sehingga masyarakat akan mengalami pergeseran norma-norma sosial hingga menjadi norma-norma baru yang secara tidak langsung akan berlaku. Yang keempat, cyber community. Munculnya norma-norma baru juga membuat setiap individu ini bergerak pula, bahkan masyarakat juga akan bergeser membentuk suatu komunitas yang berteknologi atau berkomunikasi melalui media teknologi. Contoh kasus adalah, sekarang di zaman ini, orang mau makan tidak perlu lagi kemana-mana, cukup buka aplikasi pengiriman makanan. Dengan demikian, interaksi masyarakat pun mulai berkurang dan membentuk komunitas sendiri melalui teknologi. Melalui teknologi yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin jauh. Komunitas ini disebut juga sebagai cyber community. Yang kelima, perubahan sosial dan komunikasi. Perubahan-perubahan pada masyarakat pun akan semakin terasa ketika yang jauh semakin dekat dan yang dekat akan semakin jauh. Masyarakat yang berdampingan pun akan terasa jauh, alias budaya tegur sapa pun tergantikan melalui media teknologi atau media sosial, bukan secara langsung dengan tetangga. Yang terakhir atau yang keenam, hukum bisnis media. Faktor perubahan sosial dan komunikasi akhirnya menyebabkan munculnya hukum atau undang-undang IT. Hal inilah sebagai contoh salah satu norma-norma baru yang muncul akibat dari efek media massa. Itulah beberapa ruang lingkup sosiologi komunikasi secara umum. Sedangkan menurut Burhan Bungin, sosiologi komunikasi terdiri dari 4 konsep yang sekaligus menjadi ruang lingkup sosiologi komunikasi, yaitu diantaranya: yang pertama, sosiologi yang mempelajari hubungan antara individu sebagai makhluk sosial dengan segala aktivitas dan gejala sosial yang dapat menyebabkan adanya perubahan sosial. Yang kedua, masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu dan hidup berdampingan dalam suatu wilayah dan terikat oleh norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, komunikasi yang merupakan suatu media sebagai penyampaian pesan. Dalam komunikasi sendiri memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah komunikator sebagai penyampai informasi, pesan sebagai informasi, media sebagai alat informan, komunikan sebagai receiver atau penerima, dan efek sebagai pengaruh dari informasi tersebut. Yang keempat, media informasi yang merupakan alat untuk berkomunikasi. Media informasi ini dapat berupa online maupun cetak, ataupun dari mulut ke mulut. Di dalam media pun juga terdapat bahasa sebagai penyelaras informasi agar sampai ke receiver atau penerima.
Dengan mempelajari sosiologi komunikasi, kita akan mengerti dan memahami sosiologi komunikasi beserta dampak-dampaknya yang memberikan perubahan sosial atau disebut juga dengan revolusi sosial. Orang yang mempelajari sosiologi komunikasi akan mengerti dan paham sehingga tidak mengikuti arus yang buruk ketika terjadi perubahan sosial. Dengan demikian, perlu untuk menyelaraskan diri dalam kehidupan bersosial dengan masyarakat dan bertetangga. Dengan kata lain, kita akan dapat mengendalikan globalisasi juga modernisasi yang memberikan dampak pada sosial. Sekian pembahasan video kali ini mengenai sosiologi komunikasi. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.